Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudurus salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubus salihin min ibadik wasaddid lisani kama saddatta alsinatas salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhammad ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Attas mata'anallah bituli hayatihim, dan segenap para habaib, para orang tua yang Masya Allah banyak sekali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun salah satu dari mereka Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Zain Al-Kaf matta'anallah bituli hayatih. Semoga Allah beri beliau kesembuhan, diangkat derajatnya, selalu diberkahi anak keturunannya, selalu dijaga dari segala macam bala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa guru kita al-mutawadhi', orang yang selalu rendah hati dan rendah diri, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ismail ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Haddad matta'anallah bituli hayatih. Beliau salah satu da'i ilallah yang mengajak orang ke Allah nggak mesti megang mikrofon. Betul? Betul? Orang ngajak ke Allah harus megang mikrofon? Enggak. Salah satunya almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhammad ibn Abdul Qadir Al-Attas. Luar biasa. Beliau mendapat sifat dari sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Salah satu sifatnya idza yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Beliau Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas kalau udah ngasih pemberian nggak takut miskin. Sallu ala Muhammad. Seperti beliau lah yang tadi Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad katakan, luar biasa. Beliau mendapat warisan daripada warisan-warisannya Rasulullah, kalau ngasih pemberian yang nggak pernah takut dirinya miskin, nggak pernah takut dirinya susah. Oleh sebab itu peringatan-peringatan haul seperti ini salah satu amal ibadah buat kita dan juga penambah ibadah agar kita semangat dalam ibadah. Peringatan-peringatan haul, mengingat orang-orang salihin yang mereka sudah mendahului kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu untuk menambah amal ibadah kita yang masih ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan banyak sekali di dalam Al-Qur'an orang-orang mereka di luar para nabi, di luar para rasul. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi diceritakan oleh Allah, diingat-ingat oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan satu surat full Siti Maryam. Beliau wanita. Para nabi rasul nggak boleh wanita.
Tapi Siti Maryam diceritakan oleh Allah, bahkan dalam satu surat penuh di dalam Al-Quran. Allah ceritakan Siti Asiyah mar'atul Fir'aun, perempuan juga diceritakan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan pemuda-pemuda yang kekuatan imannya sehingga berani melawan pemerintahan yang zalim saat itu, pemerintahan yang selalu mengajak kemusyrikan, yaitu Ashabul Kahfi. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah cerita mereka pemuda, bukan para nabi, bukan para rasul. Dan Allah ceritakan juga pengikut Nabi Sulaiman, pengikut Nabi Sulaiman yang dikala itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan kekuatan jin di saat itu. Dia bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis atau Balqis ke tempat dari Yaman jauh. Dia Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dia bukan nabi, bukan rasul. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Allah ceritain banyak lagi. Allah ceritain Khidir alaihi salam, yang dikabarkan Khidir alaihi salam ini, dia ini bukan nabi, dia bukan rasul, tapi diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Ketika itu bersama Nabi Musa, wa wajadna abdan min ibadina rahmat wa 'allamnahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Banyak sekali orang-orang yang mereka bukan para nabi, bukan para rasul, diceritakan oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga pernah menceritakan, ada bukan kalangan nabi, bukan kalangan rasul. Rasulullah pernah menceritakan ada dua orang yang sedang jual beli, yang satu punya tanah, yang satu punya uangnya. Suatu hari yang punya tanah ngejual tanah, begitu dijual, begitu dibeli sama yang pembeli, beberapa hari kemudian yang beli ini tanah mau nguruk ini tanah. Ternyata di dalam tanah didapati sebongkah emas, sekotak emas yang banyak. Ini Rasulullah SAW yang ceritain nih, ada di dalam hadis. Akhirnya ini yang beli bawa itu kotak, datang ke rumah penjual, penjual. Kata yang beli, wahai penjual tanah, ini emas milikmu. Kata yang jual, emas dari mana? Kemarin ini saya dapatin di dalam tanah yang aku beli. Kata yang jual tanah, saya jual tanah nggak jual emas, ini punyamu bukan punya saya. Beribut berdua. Si penjual, si pembeli nggak mau milikin tanah. Si penjual nggak mau nerima tuh emas. Si pembeli nggak mau ngambil tuh emas yang didapatin di dalam tanah. Si penjual nggak mau nerima juga. Ini bukan punya saya, ini punyamu. Engkau udah beli ini tanah, berarti milikmu. Yang beli, lah saya belinya kan tanah bukan emas. Ini emas punyamu. Bingung nggak tuh kira-kira? Keder nggak? Ribut berdua. Kalau bahasa Jawanya eker-ekeran, ribut. Akhirnya datang ke hakim yang menceritain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Muhammad. Akhirnya ini orang berdua datang ke hakim, sampai hakim ceritain, ada apa? Aku beli begini. Kata hakimnya kebingungan. Ini kalian berdua ribut cuman bukan ingin memiliki. Harusnya yang datang ke mahkamah, yang datang ke hakim, ini orang milikin harta orang lain atau ingin mengaku-ngaku harta orang lain. Tapi kalian berdua ini tidak ingin memiliki. Saya bingung, kata hakimnya. Ini cara nyelesainnya gimana? Akhirnya kata hakim cuma satu cara. Engkau pembeli punya anak laki? Iya, aku punya anak laki. Engkau penjual punya anak perempuan? Iya. Ya udah, anak laki ente sama anak perempuan ente nikahin.
Emas yang engkau temukan di dalam tanah itu jadi maharnya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini kita datang semua ikhwan, ashab, habaib, ikhwan yang datang, insya Allah kita termasuk pecinta-pecinta orang soleh. Dan kita datang karena harapan anak-anak cucunya Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, agar kita saling mendoakan beliau. Insya Allah beliau bersama datuk-datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena harapan-harapan seperti ini, ya saya diminta bicara, sebenarnya nggak pantas. Tadi ada ilallah Habib Muhammad bin Alwi, Habib Adam, ini banyak ulama-ulama. Cuman saya karena harapannya mereka teringat terakhir kisah cerita Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal dengar beliau di kota Baghdad, ada di negeri Syam orang yang megang hadis cuman 3 undak, orang megang hadis cuman 3 sanad, 3 sanad. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini orang yang rajin nuntut kebaikan, nuntut ilmu, ini luar biasa Imam Ahmad bin Hambal. Begitu dengar ada orang megang hadis cuma 3 perawi doang, walaupun ada di negeri Syam, beliau ada di negeri Baghdad, jauh Imam Ahmad bin Hambal langsung bertekad untuk datangin itu orang. Sampai di kampung tuh orang dicari-cari, ditanya, itu rumahnya di belakang jauh di dekat padang pasir. Sampai di padang pasir, sampai ke rumahnya, oh bapak kita lagi di belakang. Disamperin lagi sama Imam Ahmad bin Hambal, jalannya jauh dari Baghdad ke Syam. Sampai depan orang itu orang lagi nenteng ember isinya daging-daging alus sama roti. Kemudian dideketin lagi sama Imam Ahmad bin Hambal, nih orang lagi ngempanin anjing. Tahu anjing? Lagi ngasih makan anjing. Imam Ahmad bin Hambal beri salam kepada dia. Assalamualaikum. Ini orang jawab, waalaikumsalam. Ini anjingnya depan dia banyak nih. Ngasih makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak dihirau nih orang. Akhirnya ditungguin sama Imam Ahmad bin Hambal sampai selesai, tuh anjing-anjing udah makan dari ember roti dan dagingnya, jalan tuh anjing-anjing. Akhirnya nih orang balik badan. Aku tahu kau datang ke sini buat ngaji, untuk nyari ilmu. Kenapa aku diemin engkau? Aku lebih hero. Ini binatang-binatang anjing. Karena aku telah mendengar dari guruku Al-A'raj. Yang mana guruku Al-A'raj telah mendengar dari gurunya Abu Zinadi. Yang mana ya Abu Zinadi telah mendengar dari gurunya Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah telah mendengar dari gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qata'a manirtajahu qata'allahu lahu raja'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memutuskan hajat orang lain yang datang ke dia, barang siapa yang memutuskan hajat makhluknya Allah, maka Allah akan putuskan hajatnya di hari kiamat. Falam yalijil jannah, maka dia tidak akan masuk surganya Allah. Aku takut dapat ancaman. Rasulullah SAW pernah bersabda begitu. Aku takut, maka aku pentingin ini mereka anjing-anjing ketimbang engkau, karena mereka datang duluan dan rutinan mereka anjing-anjing ini setiap sore selalu datang. Harapan mereka lebih ke saya. Sallu ala Muhammad. Kata Imam Ahmad bin Hambal, cukup wahai syekh, wahai guru, saya datang-datang dari jauh untuk mendengar. Katanya engkau megang hadis 3 undak. Iya, aku mendengar dari guruku Al-A'raj. Al-A'raj mendengar dari gurunya Abu Zinadi. Abu Zinadi mendengar dari gurunya Abu Hurairah. 3 perawi langsung ke Rasulullah, dan engkau langsung praktekkan depan saya. Terima kasih, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Pulang Imam Ahmad bin Hambal. Artinya apa? Kita jangan putusin harapan-harapan putra putri, anak cucu, mantu Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas. Walaupun kita nggak jauh lah, ya, yang dari Condet, yang dari Halim, yang dari mana aja sampai sini enak. Alhamdulillah, semoga kita bisa bersama orang-orang tua kita, orang-orang salihin dan leluhur kita semua dengan cara wal afu minkum. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.